Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan wa faddalahu ala sairis syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uthi liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur wa yusallimahum minadh-dhalali wal kufri wal ghurur wa ala alihi wa ashabihi madal ayyami wad duhur. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tadkhulu jannata rabbikum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratil ulama wal asatidatil a'izzail kiram. Maaf. Para ulama, para asatidah, para guru, pengurus Masjid Jami Nurut Taqwa, bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini, di hari yang ke-27 daripada bulan suci Ramadan, sesudah tadi malam kita laksanakan tarawih dan qiyam Ramadan yang betul-betul diiringi, dibarengi dengan turun hujan. Atau mungkin ada yang pas hujan udah pada tidur kali. Jam berapa hujan semalam mulai? Jam 10-an terus ya, sampai sekarang masih ada rintik-rintiknya ya kan. Kalau memandang hujan Pak, kalau kita hujan kita anggap sebagai hambatan, betul kan? Sehingga kadang-kadang kita kesel sama hujan. Lagi enak-enak ngobrol, hujan. Lagi enak-enak jalan, hujan. Itu kalau kita. Tapi oleh para ulama, orang-orang soleh, hujan itu malah girang. Benar, hujan girang. Kenapa? Karena hujan itu kalau untuk mereka min alamati qabulid du'a,
Hujan itu merupakan satu di antara tanda-tanda doa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hujan turun mereka girang. Hujan turun mereka bersyukur. Maka muncul doa Allahumma shayban nafi'an, Allahumma askina ghaithan mughisan, terus. Kalau kita 4 aja hujan dari awal sampai akhir. Itu bedanya kita sama orang soleh. Mudah-mudahan kita naik menuju mereka nanti insya Allah. Ya, asal istiqomah. Maka mudah-mudahan kita berharap hujan yang turun tadi malam merupakan pertanda doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sejaran dan seiring dengan berjalannya waktu, tanpa terasa kita sudah tiba di penghujung bulan Ramadan. Dari hari pertama terus berlanjut sampai akhir hari ke-15, terus berlanjut, akhirnya sampai di tanggal 27. Dan alhamdulillah di tanggal 27 ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini juga berlanjut kepada silatul ilim, saling berbagi ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian, yang pertama saya ingin mengajak, jangan kendorkan semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena Ramadan meskipun menyisakan hanya beberapa hari lagi, tetapi justru inilah masa-masa yang terbaiknya. Gitu Pak ya. Kalau Bapak dan Saudara baca dalam surah Al-Fajr, ada nggak dalam Al-Quran surah Al-Fajr? Ada. Ya. Wal fajri walayalin ashr was-sab'i wal watr. Wal fajri, dan demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Ulama menafsirkan malam yang 10 ini dua. Yang pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nih masuk kita. Bahkan tadi malam masuk dalam bilangan ganjil. Kita udah tahu dah, nggak perlu dijelasin lagi. 10 hari terakhir berarti ini adalah puncaknya Ramadan. Nah, yang kedua ulama menafsirkan walayalin ashir, ya, 10 malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi dua-duanya tuh. Walayalin ashar, yang pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan dan disebut dengan al-ashrul awakhir. Romanya pada gini susah banget diajak ngomong. Perut kenyang apa mata ngantuk? Perut kenyang apa mata ngantuk? Dua-duanya. Ya, asal jangan perut lapar sama ngantuk, berarti kesiangan nyaurnya. Ya Pak. Ya, nyantai aja, nyantai, jangan tegang. Ya. Jadi yang pertama ditafsirkan al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang kedua al-ashrul awail, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
ini saat-saat yang mulia sampai Allah bersumpah dengan itu. Demi fajar, demi malam-malam yang 10. Berarti 10 hari terakhir ini mulianya adalah menjadi salah satu cara Allah bersumpah kepada manusia. Bersumpah untuk kemuliaan demi 10 malam. Jadi jangan kendorkan. Kenapa? Inilah saat-saat yang mulia. Bisa jadi keistimewaan Ramadan puncaknya adalah di malam terakhir. Malam terakhir kira-kira malam apa nanti? Malam Kamis, malam Rebo? Malam Kamis. Kalau malam Kamis lebarannya Jumat dong. Kalau ditanya lebaran mau malam lebaran, ada yang mau bilang Senin malam maunya gitu. Ya Pak, kan ya tanggal 29 baru tanggal berapa itu? 29 hari Selasa kan. Makanya kemarin ini mohon maaf nih, kritik nih, ada yang nge-share-nya ya biasalah share modal sekarang. Mendak akan mengumumkan Idul Fitri pada tanggal 11. Ini bahasanya emang gila-gilaan emang nih bahasanya nih. Maksudnya Mendak akan mengumumkan Idul Fitri jatuh ya kapan itu pada tanggal 11 pengumumannya. Ini dipelintir. Ya, Mendak akan mengumumkan Idul Fitri pada tanggal 11. Berarti cuma berapa hari kita puasa? 28. Ya, jadi dipelintir Pak. Itulah pelintiran-pelintiran yang sekarang. Jadi walhasil, ayo kita pertahankan semangat kita. Apalagi sekarang mudik kagak boleh. Ya kan? Biasanya kalau begini kan udah mulai nih penuh nih. Ya, stasiun penuh dan sebagainya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Wa man qama bi mi'ati ayatin fa innahu minal qanitin atau yuktabu minal qanitin. Wa man qama bi'itin ahli ibadah." Tercatat, tertetapkan menjadi orang ahli ibadah hanya dengan membaca 100 ayat. Ahli ibadah. Padahal sembayangnya biasa-biasa aja, khusyuknya juga kurang. Ya, kita banyakkan khusyuknya, sembayangnya banyakkan lupanya. Ya udah, kita tanya, ada nggak di antara kita yang dari mulai Allahu Akbar sampai salam yang diingat Allah aja, ada nggak? Ada nggak kira-kira? Ada begitu Allahu Akbar yang diingat orangnya tadi habis marah-marahin dia. Ya Pak, bahkan guru saya cerita, guru saya nih, ya kuncinya udah 3 hari hilang, dia lupa ketinggalan di mana kuncinya. Begitu sembahyang ingat tuh kunci, ya dikelam. Ini bahasa dulu nih, ngerti nggak kelam? Kelam ngerti nggak? Dikelam kamar belakang. Oh, habis sembahyang lupa lagi. Ya Pak ya, tuh kadang-kadang kita begitu tuh. Ya, kalau utang kita yang ingat lagi sembahyang, utang nggak? Orang yang ngutang sama kita ingat. Lagi sembahyang Allahu Akbar, keingetan semuanya. Tapi dengan dia membaca 100 ayat Al-Quran, tercatat dia sebagai ahli ibadah, orang yang selalu ibadah, mementingkan ibadah, mengutamakan ibadah. Ibadah. Kenapa? Orang yang sudah mengutamakan ibadah berarti dia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, meskipun dia masih kerja. Kan kadang-kadang orang mengutamakan akhirat, tapi dibilang udah jangan kerja, salah.
Dia kerja buat nyari akhirat, bener. Dia dagang buat nyari akhirat. Dia kontrakannya ratusan buat nyari akhirat. Dengan kita kadang-kadang nyela aja tuh orang agak ratusan, kontrakannya banyak banget, dikagak inget ibadah kali ya. Salah. Dia sedekah. Dia sedekah, dia dagang, dia sedekah. Ya. Dia kerja, dia sedekah, Pak. Jadi belum tentu orang yang kerja keras di dunia dia nggak mengutamakan akhirat. Justru banyak orang yang kerja kemudian mengutamakan akhirat. Kenapa? Hasilnya dia jadikan sarana untuk ibadah. Beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu ada yang nge-share. Ada yang nge-share, ada seorang kaya kalau sedekah kagak kira-kira. Paham nggak kira-kira? Hah? Duit punya 1 juta, sedekah 900.000, kan kakek kira-kira namanya. Pokoknya begitu. Sehingga ada yang nanya sama dia, Bapak emang udah gak sayang harta, Pak? Nah segitu banyaknya sedekah. Salah ente, kata tuh bapak. Justru saya sayang harta saya sedekahin banyak. Tuh, bener kan? Justru karena saya sayang sama harta saya, lebih banyak yang saya sedekahin. Kenapa? Karena itulah yang akan saya terima nanti di akhirat. Profesor Dr. Quraisy Shihab pernah mengumpamakan sedekah itu kayak begini, Pak. Bapak lagi ke Tanah Abang, serengkedan, tahu serengkedan? Serengkedan tahu nggak? Di tangan, di kiri, kepala, serengkedan dah. Ada yang tendang-tendang lagi. Ada yang nawarin, Pak, kenapa repot-repot? Udah saya bawain sampai rumah. Kira-kira begitu enak nggak? Saya bawain, Bapak terima di rumah, tenang aja. Udah saya bawain semuanya, enak nggak kira-kira? Enak banget. Itulah sedekah kita. Jadi sedekah itu seakan-akan menjadi apa? Pembawa delivery kita menuju akhirat. Makanya ada orang yang mengatakan, so daripada repot-repot gabadut nganggo titipin di masjid. Oh, gue titipin di masjid dah. Titipin di masjid, titipin anak yatim, titipin sama janda-janda. Yang tua, yang muda janda? Hah? Yang tua, yang muda? Hah? Yang tua? Salah, yang muda. Yang tua udah mapan, anaknya udah pada nyumbang. Yang tua, anaknya udah pada kerja ngasih. Jadi yang masih perlu yang mana? Yang muda. Jangan ngomong sama perempuan di rumah ya. Wah, repot urusannya. 100 ayat dia baca satu malam, yuktabu minal qanitin. Berbahagialah. Kenapa? Dia ditetapkan menjadi ahli ibadah. Masya Allah, minal qanitin. Karena dalam Al-Quran wal qanitina wal qanitat. Orang-orang yang ibadah, mementingkan ibadah, selalu ingat ibadah, kemana-mana selalu ngatur ibadah. Ibadah yang mengatur hidupnya. Mau kondangan ntar dulu, mau sembayang dulu, ntar sono dipikirin sembayangnya bagaimana. Tuh koniti. Punya duit dia pikirin ada sedekahnya bagaimana. Tuh Pak, sehat dia pikirin bagaimana supaya bisa ibadah dengan baik. Itu koniti. Hanya dengan membaca 100 ayat. Yang ngomong-ngomong biasanya berapa menit? Ntar kelamaan nih. Setengah jam. Ini udah setengah jam belum? Kurang 5 menit. Lanjut. Kurang 5 menit berarti 5 menit lagi udah. Nah yang ketiga Pak, ini yang luar biasa. Waman qoma bi alfi ayah, dan barang siapa yang mampu satu malam dia ibadah itu dengan membaca 1000 ayat. Nah ini berat nih ya, 1000 ayat berapa juz kira-kira? 2,5 juz. Apa ya? Kalau 1 juz sampai 100 sampai 200, kalau 2 juz kalau 1000 ayat 5 juz. Kurang lebih 5 juz. Bisa ke 5 juz? Bisa nggak? Kalau bisanya bisa. Aku tanya, capek kagak? Oh capek banget. Oh, kita kan begitu.
Kalau kita tanya mana enakan, mana lebih bagus, ya, sholat malam apa nonton bola? Ya, lebih bagus. Pasti kita tanya sholat malam. Tapi kalau tanya mana lebih enak, nah lain lagi urusannya. Ya, Pak, 1000 ayat dia baca satu malam, yuktabu minal muqantarin, dia tercatat, ditetapkan menjadi orang-orang yang memiliki pahala berlimpah. Bukan banyak, berlimpah. Oh, berlimpah Pak, kagak muat. Tuh, air banyak berlimpah, kalau hujan kagak muat di got, akhirnya banjir. Kagak muat di sungai, enggak muat di kali, tuh air kebanyakan, akhirnya banjir. Kagak muat di sini, banjir. Berlimpah Pak. Artinya di sini al-muqantarin pahalanya menutupi kekurangan dia di bidang yang lain. Tuh Pak, kekurangannya itu bisa menutupi yang lain, ditutupin. Oh, pahala ininya kurang, ada tuh pahala dari baca Quran 1000 ya di malam hari, nutupin. Kenapa? Karena minal muqantarin, dia punya pahala berlimpah. Buat yang itu udah cukup, maka ini tutupin yang lain. Tutupin yang lain, Pak. Nah, 3 ini Pak, prinsip 3 ini juga bisa kita gunakan dalam setiap ibadah kita. Ada ibadah kita yang sifatnya asal nutupin, ada ibadah kita yang lebihan dikit, ada ibadah kita yang berlimpah. Sedekah ada yang tibang nutupin, mana? Zakat, benar. Tapi zakat yang paling bagus. Ada lagi yang berlimpah, mana? Nggak cukup sedekah, infak. Nggak cukup zakat, infak. Ya Pak ya, ini kan di akhir Ramadan kita disuruh ingat kepada orang-orang fakir miskin. Ya, makanya sering saya di dalam kitab juga dijelasin ya, yang namanya zakat fitrah itu waktunya banyak. Ada yang pertama waktul wujub. Ya, yang pertama waktul ibahah, waktul wujub, waktu afdol. Sekarang udah wajib belum kita zakat fitrah? Udah wajib? Udah wajib belum? Udah? Belum. Kita sekarang belum wajib zakat fitrah. Zakat fitrah wajibnya ntar akhir Ramadan, awal Syawal. Kembali kepada fikih, orang yang wajib berzakat fitrah yang mana? Yang hidup di 2 waktu. Di Ramadan hidup, di Syawal hidup. Ada orang meninggal 5 menit sebelum maghrib, wajib nggak zakat fitrah? Wajib nggak? Kagak. Kenapa? Dia belum ngalamin Syawal. Belum ngalamin Syawal. Tapi orang yang meninggal jam 7 malam takbiran, wajib nggak zakat fitrah? Wajib. Kenapa? Udah ngalamin 2, Ramadan dan Syawal. Makanya ada orang sepanjang Ramadan hidupnya hebat, hidupnya mampu, kaya. Begitu mau maghrib Ramadan hartanya habis. Hartanya habis, belum bayar zakat fitrah. Dilihat begitu malam takbiran, dia nggak mampu, dia nggak wajib zakat fitrah. Nggak wajib. Nah, jadi yang pertama, waktu boleh, kita udah boleh mengeluarkan zakat fitrah kalau udah masuk bulan Ramadan. Tapi belum wajib. Belum wajib. Nah, kapan wajibnya? Tadi tuh, maghrib. Akhir Ramadan, awal bulan Syawal.
ada bayi lahir jam 5, udah maghrib belum sore, jam 6 jam 7 dia meninggal nih bayi, wajib nggak fitrah? Wajib. Kenapa? Dia ngalamin 2 waktu, ngalamin dua waktu tuh Pak. Jadi wajib zakat fitrah sekarang, boleh belum wajib. Ya ini sih jangan bikin ribet nih, ini ilmu namanya secara fikih, bukan bikin ribet, bukan ya. Tujuannya mana? Kalau ada yang kepepet kayak tadi itu, ada yang kepepet, ada lagi sebaliknya selama bulan Ramadan kagak punya papeh, nggak punya papeh, malam takbiran dia mampu, wajib nggak? Wajib nggak? Wajib. Kan Ramadan kagak? Wajib nggak? Nggak wajib, tetapi dianjurkan yang begini. Beda. Kalau tadi emang nggak wajib. Itu yang kedua, waktu wajib. Jadi kalau sekarang kita bulan wajib, tapi sudah boleh. Ada yang waktu afdol Pak. Nah ini yang ribet nih, waktu afdol. Kapan afdolnya? Subuh Idul Fitri sampai imam takbiratul ihram, tuh afdol tuh. Jadi kalau Bapak mau ngeluarin zakat fitrah yang afdol, entar begitu sembahyang Id udah pakai kain baru, BHS kek, mau tamer kek, mau kamar kek, silahkan dah. Mau raja mulia kek, pakai jas, dong beras. Ini yang afdol. Wah ribet banget begitu. Ya kalau kagak mau ribet berarti kita nggak jaban yang afdol. Afdolnya begitu. Sambil keluar zakat fitrah, sambil keluar untuk sholat Id, kita bawa apa? Bawa zakat fitrah, kita serahkan kepada mustahik, kita serahkan kepada orang yang menerimanya. Itu yang paling afdol. Ribet emang. Yoga. Jangankan panitia tutup, cuman kadang-kadang Pak panitia tutupnya kebangetan. Mau diumumin dohor hari terakhir kami sudah terima, wajib belum udah tutup. Bagaimana sih urusan ini Pak? Wajib belum udah tutup. Kenapa? Ntar malam takbiran kita mau dagang kembang. Ini dia nih penyakit kita nih. Panitianya mau dagang kembang tuh di Rawabulong, maka ditutup tuh buru-buru. Benar. Ini masalah kita Pak. Ada alasan yang kedua, kenapa? Kalau masih nerima aja kapan bagiinnya? Bapak amil itu mau bagiin kapan juga boleh, seminggu juga habis lebaran boleh bagiin. Bener. Yang kagak boleh kita yang ngeluarin zakat habis Idul Fitri, jangan. Amil mah simpen dulu berasnya. Kenapa? Yang mau dikasih lagi mudik. Kan kagak boleh mudik pulang kampung. Boleh diatur, amil ngatur, ya setahun juga dibagiin boleh nih beras. Boleh, walaupun tujuan zakat fitrah, tujuan yang paling utama nah waqifuhum anit tawafi fi mithli hadzal yaum. Tahan tuh orang-orang miskin, jangan sampai mereka kelilingan minta sedekah di hari yang gembira seperti ini. Kagak urung Pak, diangkutin dari kampung. Di sini banyak nggak? Banyak. Saya kalau sholat Id kan pasti di Al Hidayah. Al Hidayah Tepekong pasti lewatin At-Taqwa, bebaris tuh Pak. Dari mulai pertigaan Tugu Manggis terus sampai ke sono beberes, bererod yang mau minta sedekah. Pertanyaan saya cuma satu, orang Islam bukan kira-kira? Orang Islam bukan kira-kira? Loh kok orang Islam kagak ingat namanya sholat Id? Kapan bersyukurnya? Kapan gembiranya? Diangkutin Pak. Padahal tujuan zakat fitrah waqifuhum, tahan mereka anit tawab, supaya kagak keliling. Tawab apa tawab? Keliling minta sedekah.
Atau waqifuhum anil mas'alah, ada lagi yang mengatakan, dan tahan mereka supaya nggak minta-minta pada hari yang menyenangkan, pada hari yang menggembirakan Idul Fitri. Kagak urung dari kampung diangkutin betrek-trek. Coba tuh dosanya ngangkutin, bayangin coba, di hari yang Rasulullah larang, di hari yang diwajibkan di syariat zakat fitrah untuk itu, tetapi nggak urung dia keliling minta sedekah. Mohon maaf, makanya yang kagak berkah ya begitu. Ini udah ngacak banget jauh kemana dia ngomongan begini, ya Pak. Pokoknya begitu, zakat fitrah itu yang paling afdol. Jadi yang paling afdol adalah kita keluarkan zakat fitrah kita dari mulai subuh sampai ya takbiratul imam lil ihram lis sholati idil fitri, sampai imam mengucapkan takbir dalam sholat idul fitri. Nah tinggal kita pilih dah, kalau kita punya mampu, kita pilih, kita boleh tahan ya. Ini yang saya mau kasih masih di kampung nih, saya tahan dulu dah, tapi kita keluarin, pisahin, boleh, masih di rumah boleh, cuman kalau hilang ganti. Lah iya, zakat udah waktunya, kita udah keluarin, udah punya orang, hilang ganti. Tuh hati-hati zakat. Bank aja kalau jatuh tempo kita masih telat, masih ditagih kan, begitu kan. Ini zakat, kita udah ngeluarin zakat, udah jatuh tempo. Makanya perlu haul kalau zakat harta tuh begitu, udah jatuh tempo, dia belum keluarin sampai akhirnya bangkrut. Ya bangkrut silakan, tapi zakatnya ganti, bayar. Waduh Pak, itulah zakat. Yang namanya zakat itu bukan hak kita, ada mustahiknya. Apa mustahik Pak? Kita mustahik ngomongnya terlalu lemah. Mana yang berhak? Pemilik. Kita wajib zakat, yang wajib kita zakatin masih di kantong. Ingat, pemiliknya bukan kita, orang lain. Perlu lebih keras mengartikan mustahik. Istahaqqa yastahiqu dha haqqin dhu haqqin, orang yang berhak, pemilik. Jangan macam-macam tuh beras fitrah, bukan punya kita tuh. Bener. Masjid cuman buat apaan? Amil. Masjid bukan nerima, amil, suruh ngatur. Makanya saya bilang begini, ente kalau mau jadi panitia zakat fitrah jangan takut-takut netepin harga. Bener. Wah, kan sekarang banyak pas-pasan. Ternyata kalau saingan kita mahalan. Saingan ini bukan dagang nih. Masjid sono 4.000, maaf, masjid sono cuman gocap, masa kita 60, terdikit kita kalah saingan. Pak, ini bukan dagang nih. Sering saya katakan kepada amil zakat, ente tetepin berapa 3,5 liter, tentuin juga berapa duit biaya kantong. Perlu nggak ditepin? Perlu. Yang kedua, berapa duit ngupahin yang keliling? Udah kalkulasi, segini zakat fitrah. Tuh, terus terang sama siapanya? Sama sama ini yang ngeluarin. Pak, ini segini sekian kalkulasinya. Jangan main murah-murahan, akhirnya kagak ada yang mau jalan. Ya, keliling doang. Nah, sekarang kan tahu sendiri, Pak. Ini bagaimana nih kantongnya? Udah masih aja bilang, kagak boleh. Nah, rame dah. Tetepin, kayak orang motong korban, kambing korban. Kalau kita dari panitia, ini jadi ngajarin begini nih. Gitu Pak, kambing misalnya harganya 2 juta, jangan minta pas-pasan 2 juta, ntar jabat yang motong mana, ban yang bersihin mana. Tuh palanya, nah itu dia tuh masalah kita. Akhirnya pala, nah ribut dah pala, berebut pala semuanya. Ada yang palanya gede, ada yang palanya kecil, ada yang pala perit, layangan. Begitu Pak ya, ini sedikit bukan ngajarin, ini selalu terjadi ya, maaf, hal-hal seperti ini selalu terjadi di ujung Ramadan. Berebut jadi amil zakat,
tetapi berebut berhenti buru-buru. Ya Pak ya. Yang kedua ya tadi tuh ya masalahnya. Jadi kesimpulannya ya, yang pertama ya tadi soal Al-Qur'an. Ayo kita biasakan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini luar biasa Pak. Kalau mau dijelasin panjang lagi. Ya, yang kedua ya, jangan jadikan Ramadan hanya untuk Ramadan. Ya, jadikan Ramadan adalah sepanjang tahun dalam hidup kita. Apa? Pengendalian nafsu. Yang kedua, semangat ibadahnya. Memang di bulan lain nggak ada tarawih, tapi bukan berarti di bulan lain nggak bisa kita ibadah di malam hari. Di bulan lain ya memang nggak ada ya witir berjamaah, tapi bukan berarti kita nggak sholat witir. Yang kita baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Ma'bud, itu kita baca juga di bulan lain kalau habis witir. Asal jangan niat puasa diniatin sampai malam, jangan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, mari kita tunaikan zakat fitrah kita. Yang pertama bukan untuk nulungin orang miskin, nulungin diri kita. Karena Rasulullah digambarkan tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafath. Zakat fitrah itu untuk membersihkan orang yang berpuasa dari amal-amal yang sia-sia dan tidak masuk dalam ibadah. Baru yang kedua, wa tu'matan lil masakin. Baru yang kedua menjadi makanan untuk fakir miskin. Jadi kita dulu, karena kita dulu pasti kalau buat kita cari yang cakep. Bener. Kalau buat orang lain yang paling jelek kalau boleh kita cari. Tapi kalau buat kita buat nulungin kita cari yang bagus. Motor cari yang bagus. Pakaian cari yang bagus buat kita. Zakat fitrah adalah untuk kita. Yang kedua baru menjadi makanan untuk fakir miskin. Mudah-mudahan Allah terima seluruh ibadah kita. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus melaksanakan ibadah min awali Ramadan ila akhirih, dari mulai bulan Ramadan sampai akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyatil mubarakah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fi. Allahumma ij'al yaumana hadha awwalahu salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Allahumma ij'al awwalahu takrimah wa awsatahu ni'mah wa akhirahu idqum minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma
إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.